Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lahamuddin dengan NIM N01420103 dari kelas B, Program Studi Profesi Apoteker Farmasi Unhas. Di sini saya akan menjelaskan tentang PIO atau pelayanan informasi obat pada pasien yang mengalami osteoporosis. Namun, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa sih itu PIO. PIO itu merupakan kegiatan penyediaan dan pemberian informasi obat, rekomendasi obat yang independen, akurat, komprehensif, terkini oleh apoteker kepada pasien, kepada masyarakat, kepada profesional kesehatan lain, dan pihak-pihak yang memerlukan. Pelayanan ini meliputi penyediaan, pengelolaan, penyajian, dan pengawasan mutu, data atau informasi obat, dan keputusan profesional. Selanjutnya kita masuk pada inti, yaitu osteoporosis. Apa sih itu osteoporosis? Osteoporosis sebagai suatu penyakit yang ditandai dengan berkurangnya massa tulang dan adanya perubahan mikroarsitektur jaringan tulang yang berakibat penurunan kekuatan tulang dan meningkatnya kerapuhan tulang sehingga tulang menjadi mudah patah. Sebelum terjadi osteoporosis, seseorang terlebih dahulu mengalami yang namanya proses osteopenia, yaitu suatu kondisi hilangnya sejumlah massa tulang akibat berbagai keadaan. Penyakit ini dijuluki sebagai silent epidemic disease karena menyerang secara diam-diam tanpa adanya tanda-tanda khusus sampai si pasien mengalami patah tulang. Osteoporosis lebih sering dialami oleh wanita dibandingkan oleh laki-laki, dengan perbandingan yaitu 21,7% berbanding 14,8%. Selain itu, risiko osteoporosis pada wanita meningkat secara nyata pada usia 50 tahun atau pada usia menopause. Hal ini disebabkan karena wanita yang telah menopause, produksi hormon estrogennya berkurang. Akibatnya, tingkat resorpsi tulang menjadi lebih tinggi daripada formasi tulang sehingga mengakibatkan bertulangnya massa tulang dan menjurus pada osteoporosis. Nah, patogenesis pada osteoporosis yang lebih sering dialami yaitu terjadinya pengeroposan tulang pada seseorang karena dari proses pembentukan tulangnya biasanya mengalami penurunan. Ini terjadi karena resorpsi tulang jauh melebihi tingkat kemampuan osteoblas untuk membentuk tulang baru. Kemudian pria dan wanita mulai kehilangan sejumlah massa kecil tulangnya pada dekade ketiga atau keempat pada usianya, itu sekitar 30 sampai 40 tahun. Defisiensi estrogen juga menjadi patogenesis pada osteoporosis, yaitu menopause dapat meningkatkan proliferasi, diferensiasi, dan aktivasi osteoklas baru serta memperpanjang usia osteoklas. Meningkatnya jumlah osteoklas menyebabkan proses resorpsi tulang lebih besar dan proses formasi atau pembentukan tulang. Hal ini tentunya menyebabkan tulang menjadi keropos sehingga risiko osteoporosis pada wanita menopause menjadi lebih tinggi daripada laki-laki. Kemudian osteoporosis juga berhubungan dengan usia, hormon, kalsium, dan kekurangan vitamin D. Faktor tersebut menyebabkan resorpsi tulang menjadi semakin cepat dan mengurangi pembentukan osteoblas. Kemudian faktor resiko yang paling sering dijumpai adalah usia. Usia di sini adalah faktor risiko osteoporosis yang tidak dapat direkayasa. Pada lansia, daya serap kalsium akan menurun seiring dengan bertambahnya usia. Kemudian gender, di sini wanita akan lebih cepat mengalami kehilangan massa tulang yaitu sekitar 30-50%, sedangkan pria hanya 20-30%. Namun tidak berarti semua wanita yang telah mengalami menopause akan mengalami osteoporosis. Genetik diperkirakan sekitar 80% menyumbang faktor risiko, yaitu 80% kepadatan tulang diwariskan kepada keturunan. Kemudian gangguan hormonal wanita tentu merupakan faktor risiko yang sangat tidak dapat dihindari karena pada masa menopause mengalami pengurangan hormon estrogen, sehingga pada umumnya wanita di usia 40 tahun lebih banyak terkena osteoporosis dibandingkan pada pria. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tata laksana atau farmakoterapi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, farmakoterapi golongan obat yang bisa digunakan untuk
mengurangi gejala atau menyembuhkan osteoporosis. Yang pertama golongan obat bisfosfonat. Bisfosfonat itu terdiri atas beberapa nama obat. Yang pertama alendronat dengan dosis terapi pencegahan 5 mg dengan terapinya 10 mg dengan aturan pakai diminum pada saat perut kosong bersama dengan 250 ml air 30 menit sebelum makan. Dengan efek samping yang mungkin saja terjadi adalah gangguan saluran cerna seperti sulit menelan, radang esofagus ataupun tukak lambung. Bisa juga menyebabkan hipokalsemia, osteonekrosis tulang rahang. Kemudian nama obat yang kedua ibandronat. Ibandronat di sini dosis pencegahannya bisa digunakan 2,5 mg per hari atau 150 mg per minggu dengan dosis terapi 2,5 mg per hari per oral atau 150 mg per minggu dengan aturan pakai diminum bersama dengan air 250 ml 60 menit sebelum makan dan diminum pada saat perut kosong. Kemudian efek samping yang mungkin terjadi gangguan saluran cerna seperti sulit menelan, radang esofagus dan tukak lambung. Nah, selanjutnya ada itu resindronat, zoledronat. Kemudian golongan obat yang kedua yang akan saya jelaskan adalah kalsitonin. Kalsitonin di sini terapi yang digunakan itu injeksi 100 unit internasional atau injeksi setiap selang sehari atau semprot hidung 200 unit internasional 1 semprot per hari. Kemudian efek samping yang mungkin terjadi bisa mual. Selanjutnya ada golongan obat antibodi monoklonal manusia dengan nama obat denosumab, golongan obat estrogen dengan nama obat estrogen terkonjugasi, kemudian reloxifen atau rekombinan HPTH 1-34. Nah, mungkin karena waktu saya tidak dapat menjelaskan satu persatu dosis ataupun terapinya dan efek sampingnya. Selanjutnya kita masuk pada terapi non-farmakologi. Di sini dilakukan pencegahan primer seperti mengonsumsi kalsium, latihan fisik dengan pencegahan sekunder, konsumsi kalsium tambahan, ataupun estrogen replacement terapi atau ERT. Di sini juga bisa digunakan untuk terapi sekunder seperti latihan fisik atau pemberian kalsitonin. Terapi yang lain adalah pemberian vitamin D atau tiazid tergantung kepada kebutuhan pasien.